Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif Sobat Time Travel, ini syutingnya di masa-masa yang lagi hujannya. Tapi semoga apa yang Alif sampaikan di episode kita kali ini bisa lancar dan juga bisa terdengar dengan jelas ke Sobat Time Travel. Nah, Alif, di episode kita kali ini kayaknya kita pengen ngomongin sebenarnya nggak nostalgia ya, tapi sebenarnya kita kan di episode pertama itu kan kita kan dulu sering banyak cerita tentang Sundaland lah ya. Nah, sekarang tuh kayak kangen pengen ngobrolin lagi tentang Sundaland. Bahkan juga di komentarnya Sobat Time Travel juga menyebutkan, oh iya nih kalau Time Travel emang spesialisnya spesialis Sundaland gitu. Bahkan Alif kalau nggak salah udah jadi pegawai di sana ya? Enggak. PNS, Pegawai Negeri Sundaland. Enggak, gimana Alif? Ini kita udah lama banget nih kita nggak cerita tentang Sundaland. Kira-kira ada nggak sih Alif cerita baru yang kita bisa dikasih pemahaman atau memperkaya cerita kita tentang Sundaland? Oke, ada sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai episode ini dengan sebuah cerita yang baru aja saya alamin. Jadi gini ceritanya. Beberapa hari yang lalu, sebelum syuting ini dilakukan, saya tuh pergi ke sebuah tempat di daerah Sukabumi, masuk ke Kabupaten Sukabumi berarti. Tempat itu adanya di selatan Jawa. Di dekat Pelabuhan Ratu. Nama tempatnya adalah Kelurahan Cengkuk, kalau nggak salah. Oh, tahu. Kelurahan Cengkuk. Di kawasan Cengkuk itu ada sebuah situs megalitikum yang namanya situs Tugu Gede. Situs Tugu Gede Cengkuk. Saya ke sana lah karena diajak teman untuk menghadiri sebuah acara, dan kemudian dari situ saya pergi ke situs tersebut. Dan ternyata di kawasan itu nggak ada sinyal, masuk hutan, ada pohon-pohon karet, hutan-hutan karet, terus banyak sawah, tapi sawahnya agak berbeda. Terus konturnya juga itu kan di dataran tinggi, di perbukitan ketinggiannya sekitar 400 lebih mdpl gitu kan. Kabut, menyelimuti, turun hujan kayak sekarang gitu, kita lagi syuting, turun hujan juga pada waktu itu. Dan kawasan situs Tugu Gede itu ada satu batu besar, mungkin tingginya sekitar 3 meter pada waktu itu. Sekitar 3 meter, dan di sekelilingnya banyak batu-batu alam hitam dengan berbagai macam ukuran, dan ada yang besar, ada juga yang pipih. Gitu. Dan itu tersebar cukup banyak di kawasan tersebut. Dan di dekat situ ada mata air. Udah kegambar. Dan sekelilingnya itu banyak balong tuh kayak semacam empang lah ya, kolam-kolam alami, kolam-kolam air alami. Terus kesananya tuh ada lereng bukit naik ke atas, dipenuhi dengan tanaman-tanaman dan sebagainya. Jadi tempat itu, kawasan itu seperti lembah, di sebuah lembah. Yang saya tahu nih ya, nih Sobat Time Travel. Jadi situs Tugu Gede dari Cengkuk itu, kalau nggak salah itu dia ada di lerengnya Gunung Halimun ya, Bukit Halimun kalau nggak salah. Nah, itu ada di ketinggian kurang lebih sekitar mungkin 500 mdpl ya, mungkin di bawahnya gitu. 400 sampai 500. Ya, 400 sampai 500 mdpl lah gitu kan. Nah, itu sebenarnya situs purba yang orang termasuk mungkin yang jadi kuncennya di situ ya, Abah siapa gitu, lupa. Abah Jaya kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau nggak salah juga belum bisa memastikan bahwa ada peninggalan yang ada di sana, termasuk batu tersebut itu usianya itu kurang lebih 10.000 tahun sebelum Masehi. Tapi kemudian kalangan akademisi hanya bisa menjelaskan bahwa ini usia tinggalan yang ada di sana itu kurang lebih sekitar 6.000 sampai 8.000 tahun. Nah, itu sih yang paling aku tahu ya tentang situs yang ada di Cengkuk sana gitu. Tadi kan Alif udah cerita nih
secara landscape udah dapat gambaran segala macam gitu. Karena yang dijelaskan secara literasi itu tinggalannya kurang lebih usianya antara 6.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, apakah masa tersebut adalah masa yang bisa kita sebut sebagai Sundalen? Betul. Waktu saya di sana, emang terlihat ada gambaran-gambaran itu, Mas. Mungkin bisa dibilang residu-residu energi masa lalu lah ya. Rasanya memang cukup lampau. Saya juga belum bisa mengatakan entah apakah ini masa Sundalen atau setelahnya. Tapi dari apa yang terlihat dan dari apa yang saya rasakan pada waktu itu, wilayah tersebut itu mulai ada istilahnya kehidupan yang cukup kompleks pada masa itu setelah adanya kejadian besar di wilayah negeri ini, gitu bahasanya. Okay. Karena banyak batuan-batuan di situ tuh berantakan, gitu. Banyak batuan-batuan alam itu berantakan, kayak tersusun tapi berantakan, gitu. Waktu saya lihat, dan memang ketika terlihat gambaran itu, ya gambaran kehidupan di masa lalu itu ya sangat-sangat sederhana, tapi seperti sudah ada sebuah sistem kehidupan pada masa itu. Gitu. Jadi balik lagi, entah apakah itu masa Sundalen atau setelah kejadian besar. Nah, kalau Alif cerita tentang tinggal-tinggalan batu yang berserakan segala macam, kan seperti yang kita tahu, berbagai macam situs yang ada ditemukan, semacam Borobudur sekalipun aja kan tadinya tertimbun lah ya. Terus juga Gunung Padang mungkin juga kayak begitu juga. Nah, Alif ketika diberi gambaran tentang yang ada di masa itu, apakah itu situs megalitik yang terpendam atau memang tinggalan dari masa yang jauh lebih tua dari masa yang tadi Alif ceritakan? Waktu itu, jadi gini cerita, saya lanjutin cerita ya. Saya jawab pakai cerita aja. Ya. Waktu saya di sana, setelah dari mata air, saya basuh muka segala macam, dan kondisi itu lagi hujan, terus wudhu dan sebagainya. Kemudian saya pergilah ke salah satu batu besar, tapi pipih, bukan pipih, rata atasnya, bukan batu yang begitu tapi rata, rata, dan itu bisa untuk kita duduk di situ atau tiduran bahkan bisa. Belakangnya ada pohon, ngadep ke sana itu alam, bener-bener alam, hamparan alam yang ujung sana tuh barisan bukit, lereng bukit gitu, sangat indah. Nah, waktu saya duduk di situ untuk nikmatin alam dan sebagainya, dapat gambaran itu, gambaran ya bisa dibilang itu residu masa lampau lah. Saya waktu dikasih gambaran itu, ngelihatnya bahwa di kawasan itu zaman dulunya itu sudah ada kehidupan. Jadi pada waktu ada kehidupan itu, batu-batu itu udah ada, Mas. Termasuk si Tugu yang ada posisinya tuh ke sana, nah gitu. Dari tempat saya duduk posisinya tuh ada di atas sana, agak ke atas dikit. Si Tugu itu juga udah ada. Dan ternyata batu yang seperti Tugu itu zaman dulunya waktu terlihat itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Mungkin lebih jauh sedikit dari kawasan tersebut. Karena kan lagi-lagi gini, kontur alam zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Betul. Walaupun zaman sekarang ini pada waktu itu lembah, zaman sekarang di situ lembah. Zaman dulu juga seperti lembah, tapi kan sisi-sisi lainnya agak berbeda juga. Jadi bisa jadi beberapa batu-batu yang lain juga ada yang tertimbun atau mungkin ada yang tetap di situ. Menjawab pertanyaan yang tadi, apakah itu peninggalan yang lebih tua lagi? Saya pada waktu itu nggak ngelihat. Jadi saya ngelihatnya hanya pada masa itu. Ya mungkin bisa dikatakan bisa itu 8.000 tahun sebelum Masehi atau mungkin 10.000 tahun yang sebelum Masehi. Waktu saya di sana duduk di batu itu sembari ngeliat hamparan alam, sini lereng bukit, indahnya luar biasa, Mas. Sebelah sana tuh mata air tuh, agak ke sana mata air. Hawanya, Mas, menenangkan. Pada waktu saya di sana kan turun hujan tuh. Kabut tuh nyelimutin tuh kawasan itu. Kabut-kabut tipis nyelimutin. Hening, sepi.
orang yang nganterin saya bersama teman itu adanya deket Tugu yang agak ke sana, mungkin jaraknya sekitar 200 sampai 300 meter agak ke sana agak ke atas. Jadi saya di situ sendirian. Saya cuma berpikir bahwa pada waktu itu memang enak di situ, cuman zaman sekarang kan karena jarang dijamah orang tempat itu. Saya cuma takut ada ular, Mas. Tapi oke lah, aman lah gitu. Nah, akhirnya berlanjut lah. Entah bagaimana saya mulai nangis pada waktu itu, sesenggukan. Karena saya tuh diperlihatkan gambaran masa lalu, kehidupan yang menenangkan. Di situ cukup banyak aktivitas orang di sekeliling situ, dengan rumah-rumah kelihatannya itu kayak rumah-rumah Sunda zaman dulu gitu. Teman-teman mungkin bisa bayangin. Kalau misalnya kalian semua pernah lihat kayak semacam rumah Baduy atau di Cipta Gelar, kurang lebih seperti itu, tapi lebih sederhana lagi di gambaran yang terlihat itu. Dan memang beberapa rumah itu pondasinya batu-batu. Terus orang-orang yang terlihat pada waktu itu di masa lalunya itu menggunakan pakaian-pakaian ala-ala Sunda, tapi Sunda kuno lah, yang warnanya itu kalau nggak putih ya hitam, polos aja. Ada yang telanjang dada, ada juga yang kayak semacam cuman pakai rompi gitulah, tapi sangat-sangat sederhana. Perempuan-perempuannya juga pakai kayak kain lilit gitu, nyeker. Dan kehidupannya kalau terlihat secara umum kayak kampung, tapi dibilang kampung juga enggak, dibilang kerajaan juga enggak. Karena waktu saya ngeliat di sekeliling itu sederhana tapi punya aktivitas yang cukup kompleks gitu loh bahasanya pada waktu itu. Sudah tertata. Jadi artinya akhirnya saya mikir, apa mungkin pada masa yang saya lihat itu sudah ada sebuah sistem kehidupan di situ gitu. Nah, sampai akhirnya itu kan seperti timeline gitu, Mas. Ngeliat set segala macam dengan berbagai macam aktivitas mereka. Mereka rata-rata itu pekerjaan itu kayak petani, ke ladang. Oh, ternyata di sekeliling itu banyak tanaman padi. Nah, padinya beda. Kalau misalnya yang selama ini sering saya lihat, atau mungkin teman-teman juga lihat, padi yang ada di wilayah Pulau Jawa atau di lainnya itu kan padi yang tanahnya itu lumpur, berair. Tapi kalau di sana itu berbeda. Jadi tanaman padinya tuh kayak di ladang, ladang yang ngikutin kontur bukit, lereng, kayak ngikutin kontur lereng bukit gitu. Jadi berbeda. Dan pada waktu saya lihat itu orang-orang zaman dulunya banyak menghabiskan aktivitas di ladang-ladang itu. Ada juga yang ngangon hewan ternak, ada ngangon ayam segala macam tuh juga ada. Ya layaknya kehidupan masa lalu yang sunyi tapi penuh dengan aktivitas kehidupan sehari-hari kayak gitu. Sangat-sangat sederhana tapi nikmat untuk diikutin alur ceritanya. Nah, kawasan itu waktu saya lihat memang nggak begitu luas, Mas. Karena memang mereka tuh menempati tempat-tempat yang ada di situ aja gitu. Yang ngikutin kontur lereng bukit, terus kesana juga ada, masuk agak ke hutan juga ada gitu kan. Jadi nggak begitu luas yang seperti kerajaan besar macam Pajajaran pada waktu Jaya atau Majapahit pada waktu Jaya. Gitu. Tapi ya begitulah adanya pada masa itu. Kemudian di sela-sela saya ngelihat ada gambaran aktivitas masyarakat dan sebagainya, tiba-tiba dari salah satu sudut lah ibaratnya gitu, dari salah satu sudut saya ngelihat, pertama tuh ngerasain kayak ada angin gitu, hembusan angin. Saya mikir mungkin ini cuma angin gunung aja, karena waktu itu hujan. Tapi lama-lama itu kayak ada sebuah getaran yang entah dari mana datangnya getaran itu, rasanya kayak menyapa wilayah situ lah bahasanya gitu. Sampai akhirnya dapat gambaran bahwa itu kok kayak ada orang, orang gitu kayak laki-laki, pakaiannya pakaian hitam-hitam gitu, punya ikat kepala, terus gagah, tegap, kayak orang Sunda lah zaman dulu. Tapi ini orang itu dari satu tempat itu bisa pindah ke tempat yang lain dengan sangat-sangat cepat, gitu. Jadi kayak ngilang gitu. Nah ini yang sebelum lupa deh. Kalau misalnya kayak postur dan perawakannya orang-orang di situ itu seperti apa, Liv? Kan bayanganku tuh kan kayak itu kan apa ya, masa peralihan ya kali ya, masa peralihan dari
Sundaland akhir ke masa yang Nusantara. Kak, gini Mas, waktu saya lihat Mas, ya kayak orang Sunda aja Mas, Orang Sunda. Oke. kayak orang kita aja, kayak orang-orang Sunda itu dengan perawakan yang ya standar aja gitu, dengan badan-badan ramping gitu, itu standar aja, dengan muka-muka yang memang muka-muka orang-orang Sunda pada masa itu gitu. Mungkin kalau misalnya sedikit apa istilahnya disandingkan mungkin seperti wilayahnya Akitirem pada masa setelahnya kali gitu. Mungkin begitu. Nah, terus kan tadi ada seorang pemuda yang Alif lihat ya gitu ya tadi. Apakah kemampuan-kemampuan yang semacam itu lumrah di orang-orang zaman itu? Gini, waktu saya lihat itu kan saya agak kaget karena ternyata ada begitu di masa lalu. Ternyata ketika saya dikasih gambaran lebih lagi sedikit, yang punya kemampuan seperti itu bukan cuma beliau, tapi ada juga beberapa orang-orang lain yang ada di kawasan itu. Kita balik lagi ya ke Tugu Gedenya itu ya, Tugu Gede Cengkuk itu. Nah kalau di literasinya itu kan Tugu itu kan diceritakan sebagai penghormatan terhadap Dewi Pohaci. Nyai Pohaci. Nah sebenarnya apa sih yang Alif lihat di gambaran di masa lalunya terkait dengan penghormatan yang ada di Tugu itu? Gini, waktu saya di sana tuh kan ngeliat gambaran, memang masyarakat di sana yang tadi saya cerita, mayoritas mereka berladang, petani. Nah, dan di sana dari zaman dulu itu udah ada tanaman padi, Mas. Tanaman padi yang seperti di ladang, mengikuti kontur lereng bukit itu. Ketika ada masa-masa tanam, itu kan ada waktu-waktunya. Mereka juga melakukan ibaratnya tradisi berdoa lah pada masa itu. Untuk tanam, kan ada tata caranya. Untuk waktu panen juga ada waktu dan ada tata caranya. Nah, yang saya lihat ketika panen, itu mereka dari panen akhirnya kan nyimpan di lumbung-lumbung padi. Waktu saya ke sana, ketika mau ke arah situs Tugu Gede itu, banyak sekali lumbung-lumbung padi punya warga zaman sekarang. Banyak, ada puluhan lumbung padi yang terbuat dari atasnya jerami atau ada genteng juga. Dan sisanya pakai bambu gitu lah, anyaman bambu, gede gitu. Nah ternyata di masa lalu yang terlihat itu juga udah ada tradisi itu. Nah, jadi dari panen akhirnya disimpan di lumbung padi. Dan ternyata ada sebuah tradisi yang mana padi di situ atau beras yang ada di situ tuh nggak boleh keluar, nggak boleh diperjualbelikan keluar. Jadi kalau misalnya mau dikasih, ya dikasih, nggak apa-apa dikasih, tapi nggak boleh diperjualbelikan. Dan ketika mereka mau makan, beras itu harus ditumbuk. Kalau zaman dulu kan pakainya batu, ya kan, tuk-tuk. Nah itu harus ditumbuk, gitu. Baru setelah itu dimasak, dimakan. Kemudian pada masa-masa panen raya, panen besar dan sebagainya, masyarakat di situ yang terlihat seringkali mereka melakukan semacam upacara mungkin pengungkapan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa dan kepada para leluhurnya. Nah, dalam tradisi yang dikenal di dalam budaya Sunda, Dewi yang berkaitan dengan padi dan sebagainya, Dewi kesuburan, itu kan disebut dengan Dewi Sri Nyai Pohaci. Waktu saya ke sana pertama kali masuk ke dalam rumah Abah Kuncennya, memang di situ ada lukisan-lukisan Nyai Pohaci. Akhirnya jadi terkoneksi antara apa yang terlihat secara spirit dan apa yang saya lihat secara langsung. Ternyata dari masa lalu dan sampai zaman sekarang, tradisi tersebut tentang penghormatan kepada Nyai Pohaci itu masih terjaga, masih lestari, gitu. Termasuk lumbung padi, termasuk acara panen dan sebagainya itu. Kok aku jadi ingat ini ya? Ini kan karena posisinya juga nggak begitu jauh ya. Kalau misalnya dilihat di peta dari situs Tugu itu ke satu desa, mungkin coba time travel juga udah pada tahu ini apa kayak Kasepuhan Cipta Gelar ya. Mungkin namanya sekarang yang baru ya, bukan Cipta Gelar ya. Gelar Alam kalau nggak salah. Gelar Alam, iya betul. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya nggak sih bahwa ini tradisi-tradisi ini kemudian dilestarikan oleh kasepuhan-kasepuhan semacam itu, atau malah Cipta Gelar itu memang udah ada dari zaman yang waktu Alif lihat itu? Gini, kalau misalnya di situ
bisa jadi ada kaitannya dengan cipta gelar atau gelar alam. Karena dari apa yang terlihat di wilayah Cengkok itu ya begitu adanya. Dan akhirnya tradisi tersebut sampai sekarang pun masih turun-temurun, masih dilestarikan. Ya, tetap. Mungkin hal-hal filosofi yang mendalam itu mungkin udah agak jauh karena udah mungkin nggak ada yang mengajarkan lagi. Tapi secara tradisi, kultur dan sebagainya itu masih berjalan. Dan kemudian akhirnya saya juga bertanya-tanya dan nyari tahu apa hubungannya tradisi tersebut dari masa lalu sampai masa sekarang dengan Tugu Batu yang ada di situ. Karena kan Tugu Batu itu jadi seperti sentral orang kalau datang ke sana, Mas, betul. atau masyarakat kalau ke sana. Ternyata pada waktu terlihat di masa lalunya, ketika orang-orang itu merayakan panen, dapat hasil bumi dan sebagainya, mereka tuh punya bentuk upacara sebagai bentuk rasa syukur. Salah satunya dengan cara simbolik menghadap ke Tugu Batu itu atau di sekitar Tugu Batu itu. Dan kalau saya lihat masyarakat di situ zaman dulu itu terkoneksi dengan leluhurnya, mungkin yang dikenal sekarang sebagai Nyai Pohaci. Tapi pada intinya itu sebagai bentuk rasa syukur lah kepada Yang Maha Kuasa dan terkoneksi dengan leluhurnya. Iya. Berterima kasih gitu. Nah, sebenarnya menarik ya cerita tentang ini bahwa tradisi ini udah diwariskan dari masa yang sangat jauh hingga ke masa sekarang. Yang kita tahu juga kan sebenarnya kan kayak cipta gelar itu atau cipta alam. Gelar alam itu dia udah punya kayak surplus padi ya. Dia nggak akan bisa kekurangan di tempat yang lain. Bisa kekurangan padi atau bisa kekurangan beras, kekurangan sandang pangan, mereka nggak akan kekurangan ya, karena mereka menjaga betul tradisi yang udah terjadi turun temurun. Nah, mungkin juga cerita-cerita yang kayak semacam yang ada di daerah Cengkok itu mungkin nggak banyak diceritakan di dalam sejarah ya kan, mungkin cerita-cerita dari mungkin kerajaan otonom yang kecil ya, jadi nggak masuk dalam narasi besar sejarah yang ada di Nusantara. Apalagi itu masa peralihan ya, masa antara lah ya kalau gitu. Nah, ada lagi nggak sih, Les? Karena sejauh yang saya tahu bahwa dan penuturan dari orang tua masa lampau bahwa wilayah-wilayah tersebut itu banyak tersebar di mana-mana, baik di wilayah Pasundan maupun di wilayah lebih ke timur lagi. Mungkin di tempat Sumatera atau pulau-pulau lain juga ada. Karena kan dulu ada sebuah kerajaan besar di Sunda Land zaman dulunya, kemudian ada kejadian-kejadian besar beberapa kali, lalu semua jadi pecah, punya wilayah masing-masing itu. Gitu. Dan sebenarnya cerita-cerita itu banyak di banyak wilayah. Cuman ya tak mungkin tercatat dalam sejarah peradaban gitu. Mungkin karena budayanya masih budaya tutur kali ya. Iya, bisa begitu. Dan juga itu kan wilayah-wilayah kecil. Gitu. Oke, Liv, Sobat Time Travel, mungkin diakhiri dengan itu tadi kita banyak belajar filosofi kehidupan, apalagi tentang padi juga dan ketahanan pangan juga kali. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.